Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiana Pradita dengan NIM 2203111021 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan 5 macam tanda baca dan fungsinya. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih, apa sih tanda baca itu? Jadi, tanda baca adalah tanda atau simbol yang digunakan dalam ejaan. Jenis-jenis tanda baca itu beragam, tapi di video kali ini saya akan membahas 5 jenis tanda baca saja. Yang pertama, tanda baca titik. Tanda baca yang satu ini hampir selalu bisa dijumpai dalam sebuah kalimat. Tanda baca titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat, namun ada juga beberapa ketentuan penggunaan tanda baca titik. Yang pertama, digunakan untuk mengakhiri singkatan. Jika singkatan tersebut dilambangkan dengan 2 huruf, tanda titik dipakai sebagai pemisah dan penutupnya. Contoh, A.N untuk atas nama. Namun, jika singkatan tersebut dilambangkan dengan 3 huruf, tanda baca titik cukup ditambahkan sebagai penutup saja. Contoh, HLM titik untuk halaman. Kedua, digunakan untuk membatasi singkatan pada gelar sarjana dengan bidang yang diambilnya. Contohnya, S.PD yang merupakan sarjana pendidikan. Ketiga, digunakan dalam daftar pustaka sebagai pembatas antara keterangan yang satu dengan yang lain. Contohnya, nama penerbit, titik tahun terbit, titik judul buku, titik kota terbit, dan penerbit. Keempat, digunakan sebagai pembatas untuk angka atau bilangan ribuan ataupun kelipatannya, dan digunakan pada pembatas jam dan menit dalam hitungan waktu. Contohnya 730 jiwa dan pukul 19.30. Tanda baca selanjutnya adalah tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk menunjukkan kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Selain untuk menanyakan sebuah jawaban dan penjelasan, fungsi lain dari tanda tanya ialah menyatakan kalimat yang kurang bisa dibuktikan kebenarannya alias masih ambigu. Contohnya, betulkah di Indonesia ada 801 bahasa? Selanjutnya, tanda seru. Tanda seru digunakan sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Contohnya, alangkah cantiknya pulau itu. Selanjutnya, tanda baca koma. Tanda koma pada umumnya digunakan untuk memisahkan beberapa bagian dari suatu kalimat atau memisahkan anak kalimat dari induknya. Contohnya, karena budi pekertinya baik, ia mempunyai banyak teman. Selain itu, tanda baca koma juga digunakan sebelum kata penghubung. Adapun kata penghubung yang perlu didahului oleh tanda baca koma adalah kata melainkan, sedangkan, tetapi, bahkan, kecuali, sementara, seperti, yaitu, dan yakni. Tidak hanya itu, tanda baca koma juga ternyata punya banyak fungsi lainnya, seperti yang pertama, sebagai perincian. Contohnya, dia membeli banyak barang, yaitu pensil, buku, dan pena. Kedua, sebagai penghubung antar kalimat, misalnya kata jadi, meskipun, demikian, dan oleh karena itu. Ketiga, digunakan sesudah ataupun sebelum kata seruan. Contohnya, Bu, hari ini aku tidak pergi ke sekolah. Keempat, sebagai pemisah petikan langsung dari bagian lain kalimat. Contohnya, kepala sekolah berkata, pantang bagi kita untuk malas-malasan dalam belajar. Yang kelima, diletakkan di antara bagian-bagian alamat, tempat, dan juga tanggal. Yang terakhir, tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk merangkai kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Selain itu, tanda hubung juga digunakan dalam menyambung kata ulang. Contohnya kupu-kupu, mobil-mobilan, dan kura-kura. Tidak hanya itu, fungsi lain dari tanda hubung yaitu untuk merangkai kata bahasa Indonesia dengan bahasa asing atau daerah. Contohnya mendownload, mengupgrade. Kemudian untuk merangkai se, ke, angka dengan an, huruf dan angka, serta imbuhan mu, nya, dan aku.
Baik, itulah 5 jenis tanda baca yang telah dibahas dalam video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang kurang berkenan selama presentasi berlangsung. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.